Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 669 Seribu Pedang Keluar. Tang Tianming menatap Yao Wanchang dan yang lainnya dengan sinar dingin di matanya, aura menakutkan menyelimuti dunia, seolah-olah dia adalah penguasa dunia ini, membuat orang ingin berlutut dan menyembah. Inilah kengerian yang kuat di alam surga dan manusia, mewakili langit dan bumi, dan membuat orang menyerah. Kekuatan Tianming telah menembus lagi dalam 10 tahun terakhir, dan bakatnya benar-benar luar biasa. Tang Linyuan menatap Tang Tianming dan menghela nafas. Apakah kamu jenius sekte Tang Gila yang sudah gila selama lebih dari 10 tahun? Yao Wanchang menatap Tang Tianming dengan mata serius. Lebih dari 10 tahun yang lalu, Tang Tianming adalah seorang jenius dari generasi sekte Tang. Dia sangat berbakat. Dia dipromosikan menjadi orang kuat di alam manusia surgawi ketika dia berusia kurang dari 40 tahun. Itu menimbulkan sensasi dan mengejutkan semua pihak. Baru kemudian dikatakan bahwa orang ini menjadi gila karena tes narkoba dan menjadi gila. Saat itu banyak orang yang menyesalkan hal tersebut, namun mereka tidak menyangka pihak lain akan muncul lagi hari ini. Itu benar, ini aku. Yu Yawanggu berani menyerang sekte Tangku. Hari ini, aku, Tang Tianming, akan membuatmu membayar harganya. Tang Tianming berteriak dengan dingin, matanya bersinar dengan dingin, dan energi sejati yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Ini mencubit tangannya, dan bergumam dengan masuk akal, semua hal di dunia, mengumpulkan Qi adalah hal yang paling penting, menggunakan Qi untuk memadatkan pedang, 1000 pedang akan hancur. Tang Tianming mencubit Yin Jue dengan kedua tangan, semua energi sejati di tubuhnya tiba-tiba terkondensasi menjadi pisau terbang. Pisau terbang itu sepertinya terwujud, penuh aura pembunuh. Sekejap mata, 1000 pisau lempar terkondensasi di tubuh Tang Tianming, yang spektakuler dan mengejutkan. Apakah ini 1000 pisau? Tianming benar-benar memecahkan rekor sebelumnya dari 999 pisau terbang nenek moyangnya, mencapai 1000 pisau terbang. Tang Linyuan terkejut lagi saat melihat pemandangan ini, dan mata para tangmen lainnya, termasuk Tang Shihai dan Tang Shengyi, penuh dengan keterkejutan. 1000 pisau. Melihat adegan heroik dari ribuan pedang, Daniel menggumamkan kata-kata, dengan kerinduan di matanya. Dan corak kelompok orang kuat di lembah Yaoang juga berubah drastis, dan ekspresi mereka penuh keterkejutan dan kehikmatan. 1000 pisau hancur. Tang Tianming berteriak, dan dengan lambaian tangannya, 1000 pisau terbang yang dibentuk oleh energi sejati yang terkondensasi dibebankan ke arah Yao Wanchang dan yang lainnya dalam posisi yang luar biasa. Ribuan pisau terbang berterbangan bersama, pemandangannya sangat spektakuler, kehampaan hancur di mana mereka lewat, dan aliran udara langsung musnah, kekuatannya mencengangkan. Melihat ini, Yao Wancheng dan yang lainnya memasang ekspresi sangat serius, dan melancarkan serangan mereka satu persatu. Boom! 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 1000 pisau terbang bertabrakan dengan serangan Yao Wancheng dan yang lainnya dengan momentum kehancuran, dan suara tanah longsor dan retakan tanah meletus. Kekosongan langsung terkoyak, ruang terdistorsi, dan riak tak berujung tersapu seperti gelombang. Energi yang mengerikan memancar keluar, cahaya yang menakutkan menutupi segalanya, dan paksaan yang luar biasa dilepaskan. Tang Shengyi, Yao Haoran, dan yang lainnya semuanya terkejut berulang kali, wajah mereka pucat, dan mereka merasakan penindasan yang hebat. Itu berlangsung lebih dari 1 menit sebelum semua energi dari serangan itu hilang. Ribuan pisau terbang yang dibentuk oleh energi sejati yang terkondensasi semuanya hancur. Adapun Yao Wanchang dan yang lainnya, wajah mereka pucat dan napas mereka sedikit tidak teratur. Dapat dilihat bahwa pukulan Tang Tianming juga menyebabkan banyak luka bagi mereka. Dengan kekuatan satu orang, Yao Wanchang dan beberapa pusat kekuatan alam manusia surgawi di lembah Yaoang semuanya terluka, yang menunjukkan betapa menakutkannya Tang Tianming. Ini lebih dari cukup untuk membuktikan kekuatan teknik pisau terbang ini, sangat menakutkan. Tapi setelah Tang Tianming menggunakan pukulan ini, wajahnya pucat dan dia kehabisan napas, jelas menghabiskan banyak energi sejati. Apakah Yao Wanchang akan terus bertarung?
Tang Linyuan melangkah maju, matanya dalam, dan aura tak terlihat di tubuhnya mengendalikan segalanya. Mata para ahli sekte Tang lainnya semuanya menatap Yao Wanchang dan yang lainnya. Berjalan. Mata Yao Wanchang terus berkedip, dia berpikir sejenak, dan akhirnya berkata, "Tian Cheng, Haoran, ayo pergi." Yao Wanchang melirik ayah dan anak itu dan berkata dengan suara yang dalam. Wajah Yao Haoran sangat jelek ketika dia mendengar perintah untuk pergi, dan dia menatap Daniel dengan mata suram penuh niat membunuh. Pada akhirnya, semua orang di lembah obat raja juga dievakuasi, dan susunan gas beracun dari sekte Tang telah lama ditutup untuk sementara. Seluruh sekte Tang dianggap telah melewati saat yang berbahaya. Tapi kali ini sekte Tang hampir diambang kehancuran, dan banyak orang kuat dikorbankan. "Bagaimana kabarmu, Shihai?" Tang Linyuan datang ke sisi Tang Shihai dan memberinya ramuan, yang perlahan pulih dari lukanya. "Terima kasih ayah." Tang Shihai berterima kasih padanya. Pada saat ini, Tang Linyuan melirik Tang Shih yang sedang berlutut di tanah karena aura Tang Tianming, dan berkata, "Shihai, apa yang terjadi?" Tang Shihai lalu menghela nafas dan menceritakan apa yang terjadi. Mengatakan semuanya. Setelah mendengarkan kata-kata Tang Shihai, mata para Tangmen yang kuat semuanya menatap Tang Shihai dengan amarah yang mendalam. "Tang Shihai, aku benar-benar tidak menyangka bahwa aku, Tang Linyuan, akan melahirkan anak pemberontak sepertimu, yang tidak sebaik binatang." Untuk keegoisannya sendiri, dia pertama-tama meracuni kakak laki-lakinya dan kemudian berkolusi dengan orang luar, hampir membunuh seluruh sekte Tang. "Sesuatu terjadi pada sekte Tang, bagaimana Anda bisa membuat saya menghadapi leluhur saya?" Tang Linyuan memandang Tang Shihai dengan ekspresi marah. "Ayah, aku minta maaf." Tang Shihai menunduk dan berkata, "Apakah mungkin untuk mengakhiri semua ini dengan satu maaf? Lihatlah orang-orang dari sekte Tang yang masih tidak sadarkan diri. Jika leluhur tidak menganggap bahwa formasi gas beracun dapat melukai rakyatnya sendiri, mereka mengganti yang asli. Aku khawatir semua orang di seluruh sekte Tang telah dikirim ke neraka olehmu sekarang, dan kamu layak untuk dibunuh." Melintas di mata Tang Linyuan, dan dia berteriak dengan suara yang dalam. "Kakek, tolong lepaskan ayah, dia tahu dia salah." Tang Qing buru-buru memohon. "Dan kamu, diam-diam berkolusi dengan orang luar untuk menyelamatkan ayahmu? Ayahmu bingung. Apakah kamu juga bingung? Kali ini kamu hampir musnah oleh seluruh pasukan sekte Tang yang dibunuh oleh ayah dan anakmu. Kalian semua harus menerima hukumannya. Kamu layak, jika tidak, bagaimana kamu akan layak untuk anggota sekte Tang yang telah meninggal?" Dikatakan Tang Linyuan, tatapan tegas melintas di matanya, dan dia membanting telapak tangannya, membunuh Tang Shihai di tempat, dan kemudian menampar perut Tang Qing, menghancurkan dantiannya, dan yang terakhir memuntahkan seteguk darah segar, napas lemah, wajah pucat. "Masukkan Tang Qing di penjara, dan jangan pernah keluar dari penjara." Tang Linyuan berteriak dengan suara yang dalam, dengan tatapan kesakitan di matanya, dan telapak tangannya sedikit gemetar. Segera Tang Qing ini diturunkan, dan langkah selanjutnya adalah membantu semua orang Tangmen yang diracuni oleh gas beracun mengambil pil detoksifikasi. Untungnya, gas beracun itu tidak langsung fatal, jika tidak maka akan benar-benar berakhir. Aula pertemuan, Tang Linyuan, Tang Tianming, Tang Shihai, Daniel, Tang Shengyi, dan lainnya berkumpul di sini. Bab 670 Praktek Flying Knife. "Adik laki-laki, kamu adalah dermawan besar sekte Tang kita kali ini. Jika bukan karena kamu, aku khawatir sekte Tang kita akan benar-benar dalam bahaya." Tang Linyuan memandang Daniel dengan ekspresi bersyukur. Tampaknya Tang Tianming dan Tang Shihai telah menceritakan tentang Daniel. "Tan tua, kamu terlalu sopan." Daniel dengan senyum di wajahnya. "Daniel, kamu tidak harus rendah hati. Kamu menyelamatkanku 2 kali lebih dulu, dan sekarang kamu telah menyembuhkan Tianming, dan menyelamatkanku dari krisis sekte Tang. Kamu benar-benar dermawan besar sekte Tang kami." Tang Shihai berbicara. "Itu benar, jika bukan karena kamu, aku akan tetap gila dan cuek. Kamu telah banyak membantuku. Jika kamu membutuhkan bantuan di masa depan, jangan ragu untuk memberitahuku." Tang Tianming memandang Daniel dan berkata langsung.
Saudara Daniel, kali ini Sekte Tang berutang budi padamu. Aku bisa mengizinkanmu mengajukan permintaan. Selama aku, Tang Lingyuan, dan Sekte Tang bisa melakukannya, aku bisa menjanjikan segalanya. Tang Lingyuan memandang Daniel dan berkata dengan suara yang dalam. Benar-benar? Ada cahaya di mata Daniel. Tentu saja. Aku, Tang Lingyuan, bersungguh-sungguh dengan apa yang aku katakan. Tang Lingyuan mengangguk. Saya ingin mempelajari teknik pisau terbang Sekte Tang Anda. Saya tidak tahu apakah itu mungkin. Daniel langsung, dengan tatapan antisipasi di matanya. Daniel sangat tersentuh saat melihat Tang Shihai dan Tang Tianming melakukan teknik pisau terbang ini sebelumnya. Jika dia bisa menguasainya, efektivitas tempurnya pasti akan sangat meningkat. Baginya untuk melompat maju di wilayahnya sekarang, dan dia hanya dapat meningkatkan efektivitas tempurnya dari aspek lain. Lagi pula, musuh yang dia temui semakin kuat dan kuat. Mendengar kata-kata Daniel, wajah Tang Lingyuan sedikit berubah, dan mata Tang Shihai dan yang lainnya semuanya bersinar. Kenapa, kamu tidak bisa? Ekspresi kekecewaan melintas di mata Daniel, dan dia juga berharap bahwa teknik pisau terbang ini jelas merupakan keterampilan unik dari Sekte Tang, jadi secara alami tidak mungkin menyebarkannya ke orang luar dengan mudah. Itu tidak diperbolehkan menurut aturan Sekte Tang, tetapi Anda adalah dermawan besar saya dari Sekte Tang. Saya akan membuat pengecualian hari ini dan mengizinkan Anda mempelajari teknik pisau terbang. Kebetulan teknik pisau terbang telah menembus 1000 ayolah, dia adalah orang di Tangmen yang memiliki pemahaman terdalam tentang teknik pisau terbang ini, biarkan dia mengajarimu. Tang Lingyuan melirik Tang Tianming. Oke, saya akan menceritakan semua pengalaman dan pemahaman saya tentang teknik pisau terbang. Tang Tianming memandang Daniel dan berkata, terima kasih. Daniel dengan cepat berterima kasih padanya. Namun, sangat sulit untuk mempraktikkan teknik pisau terbang ini, dan itu membutuhkan kekuatan mental yang sangat kuat. Saya tidak dapat menjamin apakah Anda dapat berlatih dengan sukses. Tang Tianming berbicara. Tidak apa-apa, sukses atau gagal tergantung pada kehendak Tuhan. Daniel sedikit tersenyum. Ruangan Sekte Tang, Daniel duduk bersila di sini, dan Tang Tianming berdiri di depannya. Teknik pisau terbang adalah serangkaian aksi yang sangat kuat. Itu dibagi menjadi 2 jenis. Satu adalah mengendalikan pisau terbang melalui kekuatan mental dan pikiran, dan yang lainnya adalah membiarkan diri memadatkan pisau dengan energinya sendiri dan mengubahnya. Energi sejati seseorang ke dalam serangan pisau terbang. Tingkat pemahaman pisau terbang dinilai dari jumlah pisau terbang yang Anda kendalikan, awalnya ada 9, lalu 99, 999, 9900 dan 99. Nenek moyang saya dari Sekte Tang menguasai 999 pisau lempar sebelumnya. Tetapi kami masih tidak dapat menembus 1000 dan mencapai tingkat yang baru. Dan aku melakukannya dengan keberuntungan, tapi ini harus menjadi puncakku. Sedangkan untuk 9.999 pisau lempar, aku khawatir tidak ada yang bisa mencapainya. Tang Tianming memandang Daniel dan memperkenalkan. Daniel mendengarkan dengan sangat hati-hati, dan kemudian Tang Tianming memberitahu Daniel semua formula dan metode mental dari teknik pisau terbang, dan mulai mengajarinya cara berlatih. Sekarang kamu hanya berada di alam Gangki Realm, dan kamu belum melahirkan energi sejati, jadi kamu hanya bisa mengendalikan pisau terbang fisik terlebih dahulu. Tugasmu adalah mengendalikan pisau terbang ini, artinya kamu sudah memulai seni terbang pisau. Sudah. Tang Tianming mengeluarkan pisau terbang, meletakkannya di depan Daniel dan berbicara. Ya. Daniel mengangguk, dan mulai berlatih menurut metode dan formula mental ini. Dalam sekejap mata, setengah jam berlalu, dan Tang Shihai serta Tang Shengyi juga datang ke sini, menatap Daniel. Bagaimana? Tang Shihai memandang Tang Tianming dan bertanya. Setengah jam telah berlalu. Saya tidak tahu apakah dia bisa memulai, tetapi bahkan jika dia mulai, saya khawatir itu tidak akan secepat itu. Bisa secepat 2 atau 3 hari, atau sebanyak sesingkat seminggu. Tang Tianming berkata dengan tenang. Ya, meskipun teknik pisau terbang ini sangat kuat,
sangat sulit untuk memulai dan menguasainya. Kamu butuh 1,5 hari untuk sepenuhnya mengendalikan pisau terbang pertama, dan aku bahkan butuh 3 hari. Tang Shihe berbicara. Ayah, lihat. Tiba-tiba Tang Shengyi berkata, Tang Shihai dan Tang Tianming tiba-tiba melirik, dengan ekspresi kaget di mata mereka. Saya melihat bahwa pisau terbang yang diletakkan di depan Daniel mulai bergetar sedikit pada saat ini, dan kemudian terangkat ke udara dengan sentakan. Ini. Melihat pemandangan ini, mata Tang Shihai, Tang Tianming dan Tang Shengyi penuh keterkejutan. Dia benar-benar mulai dalam setengah jam. Tang Shihai memiliki ekspresi yang sulit dipercaya di wajahnya. Bakat ini menakutkan. Tang Tianming mengucapkan 5 kata, dan matanya berbinar. Desir. Mata Daniel tiba-tiba terbuka, dan kilatan cahaya menyala, pisau lempar langsung keluar, dan langsung menembus dinding seberang. Apakah aku berhasil? Daniel berkata dengan ringan. Itu benar, kamu telah berhasil mengendalikan pisau terbang. Itu dianggap sebagai pengantar. Luar biasa. Hanya setengah jam dan kamu sudah memulai seni pisau terbang. Bahkan jika itu aku butuh 1,5 hari untuk memulai. Tang Tianming memandang Daniel dan berkata. Itu benar, sepertinya kamu dan teknik pisau terbang ini benar-benar ditakdirkan, mungkin kamu bisa menembus 999 pisau terbang di masa depan. Kata Tang Shihai. Lebih dari itu, dengan kecepatannya saat ini, saya khawatir sangat mungkin mencapai 9.999 pisau terbang di masa depan dengan pisau kental. Mata Tang Tianming bersinar terang. Oke, jangan bicarakan ini sekarang, Daniel, berlatih keras. Tang Shihai menatap Daniel dan berkata, yang terakhir mengangguk. Kemudian mereka bertiga meninggalkan ruangan, meninggalkan Daniel sendirian. Ternyata teknik pisau terbang adalah untuk memanipulasi kekuatan mental. Daniel bergumam pada dirinya sendiri, matanya berbinar. Setelah beberapa latihan, Daniel menemukan bahwa teknik pisau terbang adalah menggunakan kekuatan mentalnya sendiri, yang disebut kekuatan pikiran atau jiwa, untuk mengendalikan pisau terbang untuk menyerang. Mereka yang memiliki kekuatan mental yang kuat secara alami akan berlatih teknik melempar pisau lebih cepat, dan karena kekuatan spiritual ini sangat ilusi dan sangat mendalam, tidak semua orang bisa mempelajari teknik pisau terbang. Bab 671 mengenali Tuhan dengan 9 pedang. Daniel menggunakan Soul Devourer untuk melahap tubuh jiwa beberapa master di Ki Condensation Realm beberapa kali sebelumnya, yang menyebabkan kekuatan jiwanya meroket. Secara alami, kekuatan mentalnya juga sangat kuat, jadi dia hanya berhasil memasukinya dalam waktu setengah detik. Jam pintu, kendalikan pisau lempar. Teruslah berlatih, selama kamu menguasai teknik pisau terbang, kamu akan hebat di pertempuran selanjutnya. Ada cahaya di mata Daniel, senyuman muncul di sudut mulutnya, dan dia terus berlatih. Waktu berlalu, dan segera malam tiba di restoran sekte Tang, Tang Linyuan, Tang Shihai, Tang Tianming, Tang Shengyi dan Daniel semuanya duduk di meja makan dan makan. Daniel, kudengar kamu sudah mulai berlatih teknik pisau terbang. Selamat, kamu adalah orang tercepat dalam sejarah sekte Tangku yang berlatih teknik pisau terbang. Tang Linyuan memandang Daniel dan tersenyum. Tuan Tang telah memenangkan hadiahnya. Daniel berkata dengan ringan. Daniel, kamu tidak hanya menyelamatkan master sekte Tangku, tetapi juga banyak membantu sekte Tangku, dan sekarang kamu telah menjadi orang tercepat di sekte Tangku yang berhasil mempraktikkan teknik pisau terbang, yang membuktikan bahwa kamu dan sekte Tangku ditakdirkan, jadi saya berencana memberi Anda kesempatan lagi, tetapi saya tidak tahu apakah Anda bisa mendapatkannya. Tang Linyuan memandang Daniel dan berkata, peluang? Kesempatan apa? Daniel terkejut. Teknik pisau terbang ini diciptakan oleh kepala generasi pertama dari sekte Tang. Setelah dia menciptakan teknik pisau terbang ini, dia menghabiskan sejumlah besar uang untuk menyamai teknik pisau terbang ini dengan kekuatan yang lebih besar. Dengan harga itu, saya meminta seseorang untuk sempurnakan 9 pisau terbang. Ke-9 pisau terbang ini semuanya adalah pisau spiritual kelas atas, dan kekuatannya sangat kuat.
Begitu dikendalikan dan digabungkan dengan teknik pisau terbang, kekuatan yang mereka keluarkan akan semakin besar. Horor dapat menembus pertahanan apapun. Sekte generasi pertama Tangmen mengandalkan 9 pisau terbang dan pisau terbang ini untuk membunuh ahli seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Seringkali lawan terbunuh oleh pisau terbang sebelum dia bisa bergerak. Tang Lingyuan berbicara. Sangat menakjubkan. Mata Daniel berbinar. Ya, tapi 9 pisau terbang ini awalnya disempurnakan dengan bahan khusus, jadi kamu hanya bisa mengenali pemilik dari 9 pisau terbang itu bersama-sama. Kamu tidak bisa mengenali pemiliknya sendiri, tapi kamu hanya ingin mengenali pemilik dari 9 pisau terbang tinggi, senjata spiritual grade sekaligus, tapi itu tidak begitu mudah. Dalam seluruh 1000 tahun sejarah sekte Tang, hanya ada sedikit orang yang berhasil. Banyak orang ingin mengenali tuannya, tetapi mereka malah diserang dan dilukai. Selama ratusan tahun, tidak ada seorang pun di sekte Tang yang mampu mengenali dan mengendalikan semua 9 pisau lempar tingkat senjata roh bermutu tinggi ini sekaligus, dan membuatnya diam, jadi saya berencana untuk membiarkan Anda mencobanya. Saya tidak tahu apakah Anda akan menyukainya. Tang Lingyuan berkata sambil menatap Daniel. Karena Tuan Tang bersedia memberi saya kesempatan ini, tentu saja saya bersedia. Tetapi 9 pisau terbang ini semuanya adalah senjata spiritual bermutu tinggi, yang terlalu mahal. Jika saya mengenali tuannya dan mengendalikan semuanya, bukankah itu menjadi? Daniel menatap Tang Lingyuan dengan ragu. Jangan khawatir, aku, Tang Lingyuan, tidak akan kembali pada apa yang aku katakan. Selama kamu bisa mengendalikannya, itu membuktikan bahwa 9 pisau terbang ini ditakdirkan untukmu, dan itu milikmu. Tang Lingyuan berkata dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, Tuan Tang. Daniel berterima kasih padanya. Setelah makan lebih dari setengah jam, Daniel pergi dari sini dulu. Ayah, 9 pisau terbang ini adalah harta paling berharga dari sekte Tang saya, dan mereka juga 9 senjata spiritual tingkat tinggi. Nilainya tak terbayangkan. Jika Tang Shihai memandang Tang Lingyuan saat dia berbicara. Saya pikir putra ini penuh surga, dengan temperamen yang luar biasa. Diberi waktu, dia pasti akan menjadi orang yang luar biasa. Ke-9 pisau terbang ini akan dianggap sebagai bantuan. Jika dia bisa mengendalikan semuanya, itu membuktikan bahwa dia dan ini 9 pisau terbang ditakdirkan. Mata Tang Lingyuan yang dalam bersinar dengan cahaya, dan dia berbicara dengan ringan. Tuan pintu tua itu benar. Tang Tianming juga mengangguk. Selama 1 malam, Daniel tenggelam dalam latihan pisau terbang. Keesokan harinya, dia mampu mengendalikan pisau terbang dengan sangat mahir, dan dia bangga dengan kekuatan mental yang kuat ini. Tang Tianming mengetuk pintu kamar Daniel. Senior Tang. Daniel memandang Tang Tianming dan berteriak dengan hormat, lagi pula, ini adalah orang yang kuat di alam manusia surgawi, dan baginya sekarang, itu adalah gunung yang hanya bisa dia lihat. Kamu adalah dermawanku, jadi jangan terlalu sopan padaku. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggilku Paman Tang. Tang Tianming mengatakannya dengan sangat baik, tanpa penampilan orang kuat di alam manusia surga yang lebih unggul. Paman Tang. Daniel sambil tersenyum. Ya. Aku datang ke sini untuk membawamu mengenali master dan mengendalikan 9 pisau terbang. Apakah kamu bisa mendapatkan kesempatan ini kali ini tergantung pada dirimu sendiri. Jika kamu berhasil mengendalikannya, itu akan sangat bagus untuk kekuatanmu. Pasti langkah besar. Tang Tianming menginstruksikan. Daniel mendengarkan dengan tenang, dan keduanya dengan cepat datang ke gunung belakang sekte Tang, berjalan ke gua lain. Berjalan lebih dari 10 meter, dan melihat sebuah gerbang batu. Tang Tianming mengeluarkan kunci khusus dan memasukkannya ke lubang kunci pintu batu. Tiba-tiba, pintu batu terbuka dengan suara gemuruh dan terbuka ke kedua sisi. Ketika mereka berdua masuk ke gerbang batu, itu adalah sebuah gua. Di tengah gua berdiri sebuah platform batu. Di atas platform batu, 9 pisau terbang emas sepanjang 3 inci ditempatkan dengan rapi. Ini dia 9 pisau terbang dari tingkat senjata spiritual kelas atas. Di dunia seni bela diri Tiongkok saat ini,
senjata spiritual bermutu tinggi sudah cukup untuk menarik banyak orang kuat untuk bersaing memperebutkannya, bahkan orang yang kuat di alam surga mungkin tidak dapat memiliki senjata spiritual bermutu tinggi. Tetapi di sini ada 9 senjata spiritual bermutu tinggi sekaligus. Jika ini disebarkan, pasti akan mengejutkan kuartet. Sangat disayangkan bahwa 9 pisau terbang ini dibuat dari bahan khusus dan diintegrasikan ke dalam satu tubuh. Hanya 9 pisau terbang yang dapat dikendalikan oleh pemiliknya, jika tidak satu pisau terbang tidak dapat diidentifikasi sendiri. Kamu bisa mencobanya sekarang, tapi hati-hati. 9 pisau lempar ini sangat kuat karena bahan pemurnian khusus, jadi berhati-hatilah agar tidak terkena serangan balik. Tang Tianming memandang Daniel dan memerintahkan, lalu mundur, meninggalkan Daniel berdiri sendirian di sini. Daniel menatap langsung ke 9 pisau terbang emas, matanya bersinar, dan dia segera mulai mengenali tuannya dan mengendalikannya. Dengan lambaian tangannya, 9 tetes darah keluar dan mendarat di 9 pisau terbang itu. Dengung-dengung. Dalam sekejap, 9 pisau terbang mengeluarkan suara berdenting, dan 9 sinar keemasan keluar dari pisau terbang, dan aura tajam meletus, bermaksud untuk menyerang 9 tetes esensi darah Daniel terguncang. Daniel buru-buru mencap sidik jarinya, memusatkan semua kekuatan spiritualnya, dan ingin mengintegrasikan 9 tetes esensi darah ini ke dalam 9 pisau terbang tingkat senjata spiritual bermutu tinggi ini, untuk mengidentifikasi dan mengendalikannya. Hanya saja untuk mengenali master dari 9 pisau terbang pada saat yang sama memang membutuhkan banyak energi mental, yang tidak mungkin dilakukan oleh orang biasa. Pada saat ini, mata Daniel tiba-tiba bersinar dengan cahaya berwarna darah, dan 9 cahaya berwarna darah keluar dari matanya, langsung meledak ke 9 pisau terbang. Cahaya keemasan yang tajam dan mematikan pada pisau terbang itu terhapus di tempat ada perasaan tertekan yang kuat, dan segera 9 tetes darah diintegrasikan ke dalam 9 pisau terbang tengah.